Rakyat. Aku happy banget punya teman ternyata. Kayaknya banget. Ini siapa? Raffi Ahmad, ini dia kekayaan Anda. Sebegitu ya? Total harga. Total harta dari kekayaan Raffi Ahmad ada 1,033 triliun. Itu terdiri dari alat transportasi 55,14 miliar, surat berharga 307,93 miliar, tanah dan bangunan 733,15 miliar, harta bergerak lainnya 46,75 miliar, kas dan setara kas 17,57 miliar, harta lainnya 5,3 miliar. Wah, ada utang. Utang lu 136 miliar, bro. Ya, namanya juga pengusaha, ada aja. Oh ya, ada aja utang, ada. Iya. Kalau dilunasi juga bisa aja sih sebenarnya. Iya, benar. Di awal. Kita lihat kendaraan mewah Raffi Ahmad. Iya. Rolls Phantomnya harganya 14 miliar. Lebih. Oh, gak bercanda. Ferrari Bercanda. 14 miliar. Lamborghini 9 miliar. VW 2,2 miliar. Alphard 1,3 miliar. BMW 1,6 miliar. Vespa 427,5. I love you loh. Oh iya, kenapa? Kok I love you? Loh. Kenapa sih? Kaya banget tuh ya, Vi. Enggak usah ngomongin itu. Ini semua hanya sementara di dunia ini. Apa yang mau kita banggakan ya Allah? Seandainya kita bisa kasih lebih buat orang, itu lebih bermanfaat. Kasih ke gue, Pi. Udah, kamu itu lebih banyak uangnya daripada aku. Jangan gitu. Tapi Pi, kan itu kan emang harta itu titipan ya. Kok nggak dititipin ke gue aja sih, Pi? Sebenarnya gini, kebetulan untuk klarifikasi aja. Ya memang hasil kerja keras itu ya semuanya insya Allah bisa membuahkan hasil. Ya. Ya saat memang jadi pejabat ya kita kan harus melaporkan LHKPN. Lu risih gak sih harta lu yang selama ini lu simpan tapi jadi publikasikan? Bukan ya ini Ya, udah jadi ya. bukan ini udah jadi peraturan karena udah jadi pejabat negara. Ya nggak kita laporkan apa yang memang yang ya kita ikuti prosedurnya aja. Oke. Jadi waktu itu dibilang katanya saya Raffi Ahmad tidak melaporkan LHKPN. Bukan semuanya itu ada prosesnya. Jadi kalau pejabat baru itu kita harus registrasi dulu. Habis registrasi nanti menunggu lagi nomor Ada dari proses. sana. Jadi bukan sekarang ini gue nggak gitu. Saking banyaknya juga kali, Oh Pi. enggak, bukan. Maksudnya segala apapun yang saya punya juga semuanya sudah terinventorisir dengan baik. Ya jadi ya udah ini inventarisir maksudnya. Jadi ini harta yang memang bisa dicek semuanya. Ya memang hasil kerja keras. Iya. Dari dulu tahun 2000 sampai 2025. Jadi 25 tahun ini tuh ya tidak hanya dunia entertainment, bisnis juga. Iya, dari dunia Itu berarti yang atas nama Raffi Ahmad. Yang atas nama Gigi atas nama Gigi beda lagi. Aku lupa ya. Cuman intinya ada yang memang nanti contoh misal ini sih kemarin udah kita kan yang ngurus juga ada orang gitu maksudnya emang orang kantor dah silakan aja laporin, tapi misalnya ada perubahan harta lagi naik atau kurang, misalnya contoh gini kayak Rans, doain misalnya suatu hari Rans perusahaan Rans misalnya go public atau IPO, nah ini kan nanti bisa naik lagi hartanya. Jadi ini nggak aku cuma ngomong sekarang di FYP nanti, jadi biar ini edukasi nih. Harta kekayaan itu kan ada uang, ada surat berharga. Ya. Surat berharga itu misalnya contoh saham. Tiba-tiba saat kita IPO sahamnya naik. Nanti Ya. harta kita ya jadi Naik lagi berkembang. Bisa jadi 1 triliun, bisa jadi 2 triliun, bisa jadi 3 triliun, bisa jadi 4 triliun. Ibaratnya semuanya nanti akan kita laporkan. Ya, kenapa bisa sebanyak ini nih? Mama Ami membocorkan sesuatu nih. Boleh ya? Boleh? Nih. Mana sih? Gue jadi batuk. Anak laki-laki saya yang sudah mulai bekerja keras dari yang pagi sampai larut malam untuk kami bertiga tuh. 19 tahun yang lalu dia sudah bekerja keras. Iya. Ini kan seorang ibu yang memang ya kalau saya pribadi sekarang udahlah orang mau komen apa, komen ini nggak pernah baca komen karena
ya insya Allah yang kita lakukan selama benar, Allah juga maha tahu kok. Ini hasil kerja keras intinya ya. Iya intinya gitu, dan ini demi Allah Rasulullah ya. Aku tuh nggak pernah tahu, nggak pernah loh. Aku hitung uang aku berapa nggak pernah tahu. Nah kan sekarang terhitung. Ibaratnya nggak tahu ya udah. Yang penting ya kalau mau beli ini ya cukup gitu. Jadi nggak pernah tahu. Jadi pas kemarin juga kaget juga. Jadi kaget sendiri. Kaget, ada rasa bangga juga ada, terus kaget juga ada. Tapi ya sudahlah, gimana? Masa kita mau kufur tambahin? Nikmat, ini kan syukur nikmat. Ya kita ya alhamdulillah ya kita bersyukur aja. Jadi memang nggak pernah aku hitung-hitung uangnya. Tapi bener misalnya contoh, misalnya dari umur berapa deh? Aku udah syuting misalnya dari umur berapa? Lu kerja dari umur berapa? Ya sebenarnya dari umur 14 tahun udah syuting. Tapi anggapnya gini deh, saat kita lumayan oke gitu. Misalnya sekarang umur aku berapa? 37? Anggaplah dari umur 20 tahun misal kalau menghitung itu. Jadi misalnya ini aku sampai bikin sama tim gini, sampai berpikir gini, nanti kalau ada orang dipikir, kemarin ya namanya juga udah masuk politik kan, dipikir nanti wah ini Raffi pencucian uang ini. Ya silakan aja, coba dijabarkan aja. Misalnya kayak aku sama kamu nih ya, aku sama kamu kan sama. Kita ini satu hari nggak pernah satu produksi, nggak pernah satu ini dong. Tidak pernah satu acara saja. Ya, dari dulu alhamdulillah dipercaya sama beberapa TV itu lebih dari 10 tahun, malah justru hampir 15 tahun loh. Aku pikir-pikir flashback dulu, masih zaman sinetron tuh selalu 2. Terus jadi host selalu 3 acara. Jadi wah ya Allah segitu 15 tahun setiap hari kerja keras seperti itu. Iya jadi dipikir-pikir ya memang alhamdulillah ternyata. Ya misalnya habis itu uangnya aku beliin misalnya uang kita beliin rumah yang dulu harganya berapa sekarang udah naik berapa kan. Jadi ya silakan aja. Jadi aku juga nggak ada yang aku tutupin ya alhamdulillah. Sampai aku bilang suatu hari kalau Rans nanti IPO go public bisa naik bisa turun. Dan yang mendapatkan keberkahan dan kebaikan ini tidak hanya Raffi sendiri, banyak orang juga, karyawanku. Ya ada juga yang apalagi sekarang misalnya kita dipercaya di pemerintahan, malah kita banyak keluar uang sendiri juga kok buat bantu. Gitu. Dan ini adalah salah satu karena Raffi itu selalu berbuat baik kepada semua orang, terutama ibu. Dan adik-adik perempuannya. Doa ibu itu luar biasa loh. Ya keren loh. Itu benar. Aku sampai sekarang itu ya benar percaya bahwa doa ibu itu luar biasa. Mau saya hebat-hebatnya kita sebagai seorang laki-laki, anak laki-laki, ya anak perempuan, seorang anak lah. Dikasih uang sedikit, kita kasih ke ibu kita aja udah seneng. Ini kita cuma ngasih sedikit lah maksudnya. Gimana kita ngasih yang banyak? Jadi maksudnya ya rezeki ini yang ngedoain itu adalah ibu nomor 1. Jadi aku tuh dari dulu mau dapat uang berapa, ya udahlah mah di mama aja gitu. Dan ini menjadi salah satu contoh pekerja seni yang luar biasa berhasil, mudah-mudahan jadi motivasi untuk para pekerja seni dan para pekerja-pekerja bidang apapun. Banyak yang lebih hebat. Iya. Sebenarnya banyak yang lebih hebat. Banyak banget yang lebih hebat. Tapi ingat, harta ini, tertulis ini nggak ada artinya apapun. Kalau kita nggak kaya hati. Iya. Oh, bener, nih aku itu punya uang misalnya alhamdulillah dikasih uang, ya Masya Allah ya. Coba kalau aku lupa diri, bisa sombong, bisa gila, bisa belagu. Ini mah nggak pernah sombong. Maksudnya sampai sekarang aja. Iya bener. Ibaratnya sampai sekarang aja, aku tuh baru lihat gara-gara lapor LHKPN ya. Lu kaget sendiri. Nggak kaget terus, tapi gua masih mau syuting. Jadi sebetulnya ya udah, kita syuting masih mau syuting. Kalau dipikir-pikir, udah gua mau pensiun. Bisa aja. tapi nggak, gua masih suka syuting, ngerasa syuting. Karena juga. Passion lu di sini. Kerja lah intinya mau kerja ini emang mau kerja seni gitu. Aku suka kerja jadi ya udah jalan aja. Honor lu ke gue aja gimana tuh? Ya nggak sih? Pemirsa, yang honornya lebih besar itu dia loh daripada aku. Ya enggak lah. Ya intinya senang aja kita bisa kerja. Kita bersyukur. Masih banyak yang mempercayakan sama kita. Nanti kita bisa nikmatin hasil kerja kerasnya kita. Ya aku juga kayaknya pas ngeliat gini, aduh ya udah deh. Ternyata, senang aja gitu. Alhamdulillah. Dan aku tuh memang bersyukur. Dan gue tuh orang yang nggak boros dalam arti kata gini. Uangnya itu selalu kebeli mobil, motor, misalnya barangnya atau tanah, rumah. Jadi bukan yang suka belanja baju gitu. Jadi berbentuk gitu loh. Ya. Oke, bersyukur Pi. Pokoknya ini kepercayaan dari Allah. Gue kaget. Bentar ya. Lu batuk mulu ya. Pi,
udah mulai sakit-sakitan Pi. Hah? Tulis dong surat wasiat gitu Pi ke gue. Lu udah sakit-sakitan Oh. Pi. Ini ya, mau ini surat berharga mau. Iya. Buat lu ya? Iya Pi. Iya, pas lu mati atau gua? Jangan Oh, dong. nggak salah. Apa ini? Gua mau bahas dendam. Ih, Buka. rakyat aku dapat kado. Kayaknya ini Buka aja dulu. Buka. Flu dia, aduh. Aku bangga sama kamu loh. Kenapa foto-foto gue? Enggak, aku bangga sama kamu. Kamu itu juga salah satu orang yang hebat sebagai ayah. Di satu sisi aku juga, tapi ini jujur ya, aku tuh kemarin pas waktu jadi artis, masih jadi artis, itu nggak sadar bahwa, tapi ternyata pas udah jadi utusan presiden ini, karena semakin sibuk, kok aku banyak kehilangan waktu sama anakku, ya udah tapi nggak apa-apa, aku ikhlas. Tapi jadi kalau ngeliat kayak foto gini, seneng banget kamu tuh bisa mendidik. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah Bener, itu bener. adalah keluarga. Keluarga. Hei, keluarga. Jangan dong, kita baru kerja juga. Tapi benar loh, maksudnya hal-hal kecil aja, jangan kan ini. Ini adalah olahraga yang ya dibilang mahal ya, bukan masih itunya. Tapi buat waktu buat anak itu bagus. Ya, itu kan? lebih Dan lagi. kamu itu setiap kali anak kamu tampil, kamu ada. Iya, Itu iya, yang iya. hebat. Aku tuh jadi, ya Allah harusnya ngelihat kita nih, sekarang kita udah tua loh. Terus anak kita, Gue. iya, maksudnya kita nih udah gede, Udah. kita udah gede, kita udah tua. Oh, Terus lihat anak kita, ya Allah udah, aduh waktu itu nggak terulang, makanya mau Oke, ya ini luar biasa ya. Ya udah. Kamu boleh nggak cerita satu-satu? Kamu boleh nggak sih cerita satu-satu? Enggak, udah cerita satu-satu. Pokoknya intinya kebahagiaan apapun tuh lebih bermakna ketika sedang bersama dengan keluarga. Iya, dibahas dulu satu-satu. Ini siapa, Pupi apa? Pupi itu nama kudanya. Ini siapa? Nama kudanya Aisyah. Ini nama kudanya Rakana tapi gue pakai. Ini Udah balik lagi udah. Sebentar, ini harta 3 kuda ini katanya bener 3 miliar ya? Itu, ya itu bener. Harta, ya. Jangan bahas dendam dong. Iya, kamu juga sebenarnya kalau jadi pejabat suatu hari, LHKPN ini banyak sebenarnya dia ini. Kok ngomong soal pejabat, kemarin rumah aku didatangin sama Menteri ini. Kehutanan. Pak Raja Juli. Ih, seneng banget. Raja Juli. Tuh kita lihat videonya mau. Ke rumah kamu? Iya kemarin. Karena rumah kamu kayak hutan ya. Iya tuh. Iya. Tapi Itu pertama aku apresiasi juga sama teman aku, Iya. Bapak Raja Juli ini, karena sebagai Menteri Kehutanan beliau bagus kinerjanya, benar-benar kalau buat aku semangat datang ke sampai Iya. emang pekerja keras. Iya betul. Ada ngapain ke tempat kamu dijadiin staf khusus sama dia? Enggak. Bagaimana? Tapi orang-orang pada komentar gitu, ini jadi wamen nih, staf khusus. Enggak, karena beberapa waktu yang lalu kan aku ke Kalimantan, aku memperlihatkan arwana dan aku melihat takjubnya Kalimantan, hutannya dan lain-lain. Terus? Jadi Pak Raja Juli sebagai Menteri Kehutanan juga akhirnya saya harus ketemu dan Irfan Hakim datang ya udah. Jadi kebahagiaan orang tuh beda-beda. Kalau gue tuh kebahagiaannya tuh dan dekat dengan alam, kebahagiaannya gue tuh dengan bertemu dengan orang-orang yang satu visi misi, mencinta alam, menjaga alam, itu kebahagiaannya. Dan itu adalah kekayaan yang harus sebetulnya kita jaga yang diberikan oleh Yang Maha Pencipta. Iya, gitu. berarti memang benar. Irfan Hakim itu harus mendapatkan gelar sebagai brand ataupun brand ambassador peduli lingkungan hidup Irfan Hakim. Pekerja seni, loh bener dong, pekerja Bener, seni. Insya Allah. Pekerja seni yang memang peduli dengan lingkungan hidup. Karena lingkungan hidup itu emang harus kita. Betul. Loh, enggak, kalau beneran serius, kalau ada orang yang nggak peduli dengan lingkungan hidup mau dirusak, ya bagaimana alam kita rusak loh. Betul, kita dari hal tinggal- kecil itu kan bahaya. Tinggal menempati, menjaganya. Oke. Tapi ngomong-ngomong ya, ini kebahagiaan yang lain juga dirasakan sama bintang tamu kita. Ini lagi bahagia-bahagianya. Siapa? Teteh Serius? kita, Siapa? Teh Desi Ratnasari. Setelah ini yang kita kupas tuntas mengenai Teh Desi, tetap di FVP Warrior Pagi. Ada dia? Udah datang? Ada tuh, Teh sini datang. Oh, hey. Ya Allah. Sehat. Alhamdulillah. Bahagia Alhamdulillah. banget sih. Bahagia kenapa? Aku bahagia tuh ketemu adik-adikku dua-duanya kan, Masya Allah. Wajah Teh Desi semakin bahagia. Ada apa ya? Ada Bagaimana?
Kita kupas tuntas setelah yang satu ini. Tetap di sini ya, Teh Desi lagi bahagia pokoknya. FYP for your pagi. Hip hip hura hura.